Bisa dicoba ya pemirsa menggunakan transportasi Transjakarta tadi. Dan berikutnya pemirsa, viral di media sosial isu yang menyebutkan adanya harimau kurus kelaparan di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta diduga karena pakan dibawa pulang petugas. Pihak pengelola Ragunan dengan tegas membantah informasi itu. Jadi Humas Taman Marga Satwa Ragunan Al-Fatah menjelaskan seluruh harimau dalam kondisi normal, sehat, dan tercukupi pakannya. Ditegaskan bahwa prosedur pemberian makanan dan perawatan hewan di Ragunan sudah sesuai standar dan tidak pernah dikurangi atau dialihkan oleh petugas. Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga telah melakukan kunjungan langsung ke Ragunan dan menyampaikan bahwa hewan-hewan di Ragunan terjamin baik dari segi pakannya maupun kesehatannya. Jadi yang viral itu pakan dibawa pulang itu ya, itu sangat tidak benar ya. Jadi kita juga dari pihak Taman Marga Satwa Ragunan sudah melakukan konfirmasi melalui sosial media kita. Kita juga undang bagi yang membuat komen tersebut. Kita klarifikasi apakah benar ternyata memang dia menuliskan komen tersebut tanpa bukti. Dan kemudian juga Pak Pram juga sudah mengecek ke sini dan semua tuduhan itu ternyata tidak terbukti. Seperti itu, Kak. Sebelumnya sempat viral di medsos harimau Ragunan kurus dan Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung mengecek kondisi harimau di Ragunan setelah informasi viral itu. Pramono juga mengecek pakan hingga kesejahteraan hewan di sana. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi satwa di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Gubernur menegaskan video viral ini diambil pada masa pandemi COVID-19. Prabowo juga tegaskan informasi pakan hewan dibawa pulang adalah hoaks atau tidak benar. Dengan demikian saya meminta kepada Kepala Dinas untuk yang begini dicek terus-menerus, jangan sampai apa yang menjadi tuduhan yang diviralkan itu benar. Sekarang teman-teman sudah melihat sendiri hewan yang sama, harimau yang sama, yang diviralkan kondisinya dulu kurus, sekarang udah gemuk kembali, dan itu ditengarai bahwa itu diambil ketika saat COVID kemarin. Selain mengecek Sri Deli, Pramono juga mengecek kondisi harimau miliknya yang bernama Raja. Harimau jenis Benggala ini dititipkan Gubernur Jakarta di Taman Marga Satwa Ragunan. Sebelumnya beredar di media sosial video viral harimau Ragunan. Dalam video ini dinarasikan kondisi harimau kurus dan tidak terurus. Isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang Ragunan pun menyeruak. Namun isu ini dibantah pihak kebun binatang. Ragunan juga tegaskan mereka terus menjaga kualitas pangan hewan-hewannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi informasi itu hoax ya, tidak benar. Dan isu yang ramai di media sosial, sempat ramai informasi tadi ya terkait video harimau kurus di Ragunan, rupanya tidak menyurutkan minat wisatawan untuk datang. Laporan dari Wenda Nura bersama juru kamera Yudi Richard mengabarkan masyarakat masih antusias datang ke Ragunan. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan nampaknya masih menjadi destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya. Karena selain harga tiketnya yang relatif murah, tapi hewan-hewan ataupun satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan juga ini terbilang lengkap dan sangat banyak. Jadi di Taman Marga Satwa Ragunan ini warga tidak hanya bisa berlibur, tapi juga bisa menjadi sarana edukasi kepada anak-anak mereka. Jadi memang tadi kalau kami melihat juga di sini banyak sekali orang tua yang juga
berlibur bersama anak-anaknya memperkenalkan satwa-satwa yang ada di Ragunan ini. Nah, saat ini saya berada di kandang harimau, di mana baru-baru ini juga viral ya di berbagai media mengenai adanya isu harimau di Ragunan yang kurus karena kelaparan, karena adanya pakan yang dibawa pulang oleh petugasnya. Dan tentu itu sudah dibantah oleh petugas di Ragunan, karena seluruh hewan yang ada di Ragunan termasuk harimau yang viral itu bernama Sri Deli itu dalam kondisi yang sehat dan tidak kurus sama sekali. Pemirsa, kalau kami melihat langsung tadi, Sri Deli ini merupakan harimau yang paling lincah jika dibandingkan dengan harimau lainnya dan dalam kondisi yang sangat sehat. Dan Gubernur Pramono Anung pun sempat meninjau langsung seperti apa, mulai dari kesiapan pakannya seperti apa, dan ia pun menyatakan bahwa seluruh hewan di Ragunan ini sangat terjamin, mulai dari kesehatannya karena memang ada pengecekan kesehatan setiap bulannya, dan juga dari pakannya termasuk dari harimau, karena harimau ini diberikan pakannya ini sekitar 5-6 kg daging per harinya per ekor. Jadi luar biasa, pokoknya seluruh hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini sangat sehat dan terjamin dan juga sangat terurus. Dari Jakarta, Wena Nurayudi, Richard iNews melaporkan. Di Sindosore, pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kereta pada masa libur Nataru dan mempermudah akses transportasi darat selama momentum Natal dan Tahun Baru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember hingga 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Program diskon 30% diberikan untuk kelas ekonomi komersil pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini jadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daob 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya, sehingga proses pembelian tiket lebih praktis tanpa harus datang lebih dulu ke stasiun. Diskon tiket kereta api diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan serta mempermudah akses transportasi darat pada libur Nataru. Berikut laporan Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jelang periode libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT KAI Daob 1 Jakarta memberikan diskon atau potongan harga sebesar 30% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh maupun tiket kereta api lokal yang berangkat dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta, dari stasiun Pasar Senen, dari stasiun Gambir, dan beberapa stasiun lainnya di Daob 1 Jakarta. Dan pembelian tiketnya sudah bisa dimulai pada tanggal 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Dan untuk periode keberangkatan tanggal 22 November 2025 sampai 10 Januari 2026. Ada lebih dari 30 kereta api, keberangkatan kereta api yang di mana tiketnya diberikan diskon atau potongan harga sebesar 30%, dan tentunya ini untuk mempermudah atau meringankan masyarakat atas biaya perjalanan bagi mereka yang menggunakan mode transportasi kereta api. Dan tentu saja dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga berharap perjalanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada momentum Natal dan Tahun Baru kali ini juga akan berjalan dengan nyaman dan juga lancar, salah satunya dengan adanya potongan harga atau diskon tiket kereta api sebesar 30% yang saat ini sudah bisa dibeli tiketnya melalui laman resmi atau aplikasi resmi dari PT KAI, yakni KAI Akses dan juga mitra resmi lainnya. Dan saat ini
juga sudah sangat mudah dalam pemesanannya secara online ataupun daring, dan juga bisa bertanya langsung di stasiun, di daerah stasiun, di area stasiun, baik kepada staf yang berjaga, juga pada staf dari KAI yang memang sudah disediakan di area stasiun untuk membantu para calon penumpang yang ingin bertanya dan untuk mengantisipasi nantinya adanya lonjakan penumpang pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Akhir pekan Anda yang mau wisata ke Bogor punya alternatif transportasi selain KRL, yaitu pakai bus Transjakarta yang berangkat dari Blok M. Informasi selengkapnya disampaikan Naura Syafika dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, sekarang kalau mau ke Bogor nggak perlu merogoh kocek yang mahal karena sekarang ada Transjakarta yang melayani perjalanan dari Blok M hingga Bogor, yaitu namanya adalah rute P11. Dan memang untuk perjalanan ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2025 lalu, dan untuk penggemarnya semakin banyak yang setiap harinya menggunakan rute P11 ini. Rute P11 setiap harinya memiliki 25 armada, yang mana untuk perjalanan ini kalau tidak padat, ini ada bus yang datang setiap 10 menit sekali. Namun kalau misalnya di padat atau di jam sibuk, biasanya itu di 15 hingga 20 menit sekali. Dan ini adalah salah satu Transjakarta rute P11 yang sudah hadir dan sudah siap melayani para penumpang yang tadi antriannya ini cukup panjang di sekitar sini. Dan ini untuk perjalanan dari rute P11 ini memang dimulai dari halte Blok M yang nantinya untuk perjalanan akan naik ke koridor 13, kemudian lanjut masuk ke tol Jagorawi. Dan memang ini adalah salah satu transportasi umum yang sangat digemari oleh banyak masyarakat pastinya, yang karena memang untuk jumlahnya untuk atau tarifnya pun ini terjangkau sekali, kemudian juga untuk waktunya yang ditempuh ini kalau di jam-jam tidak sibuk itu sekitar 1,5 jam untuk perjalanan, namun kalau di jam sibuk ini biasanya memakan waktu hingga 2 jam. Nah, kalau untuk pemirsa yang bingung ini rutenya lewat mana saja, nah di halte Blok M ini sudah disediakan, ini ada untuk papan rutenya, perjalanannya melewati halte mana saja sih. Memang kalau untuk Blok M ini berada di jalur 5, jadi jangan salah ya pemirsa untuk mengambil jalurnya. Dan ini melewati Pasar Santa, kemudian lanjut hingga ke Pancoran, kemudian juga hingga ke Cibubur, dan nantinya akan berakhir di Botani Square. Dan tiap harinya memang untuk rute P11 ini melayani hingga di 8.000 penumpang setiap harinya, baik dari Bogor hingga ke Blok M, kemudian juga dari Blok M hingga ke Bogor. Jadi untuk pemirsa yang belum merasakan untuk bisa jalan-jalan ke Bogor menggunakan Transjakarta, bisa langsung berkunjung ke halte Blok M untuk mencoba rute P11 ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya.